Khususku untuk menyertai kami semua di saat kami pertemuan dari awal sampai dengan penutupan pada Ekaristi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami mohon berkat untuk kami semua di sini melalui Pastor Andreas. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Yesus, Engkau adalah andalanku dan kami berharap padamu. Berkatilah seluruh persiapan pembekalan para panitia dan pelantikan panitia pelaksanaan, persiapan dan pelaksanaan Kongres Nasional Kerahian Ilahi kelima tahun 2025 di Keuskupan Agung Merauke ini. Semoga iman kami diteguhkan, kami membangun persaudaraan, tapi juga kami berbela rasa satu sama lain. Dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Ika, terima kasih Pastor yang sudah memimpin doa dan memberikan berkat kepada kita pada pagi hari ini. Kita untuk ditransfer kembali ke hotel. Jadi ya itu kira-kira alasan dari saya, tapi mungkin dari Bapak Uskup dengan Pastor Andi itu mungkin lain. Jadi dengan demikian semua acaranya terpusat di seminar. Jadi juga semua peserta dari pagi sampai jam 9 malam itu semua di seminar. Jadi makan, minum, apa semuanya di seminar terjadi di sini. Misa, kecuali misa pembukaan di katedral itu rencananya begitu. Mungkin misa penutupan juga di katedral karena rencana akan ada pawai dari Jalan Mandala, Papel ya. Nah, rencananya ada jalan pawai dari Papel menuju ke gereja katedral untuk penutupan acara itu. Baru nanti rencana acara penutupannya setelah misa penutupan itu akan dibuat malam inkulturasi di Swiss Bank. Itu rencananya seperti begitu. Jadi Virtus pesertanya sekitar 300. Proposal nanti Pastor Andi dengan Pak Tony dalam yang bikin, lalu tempatnya di seminar. Tempat tinggal itu di hotel-hotel, dan nanti SMA dan tempat tinggalnya di hotel-hotel di luar seminari. Dan juga untuk liturgi siapa yang ngurus liturgi nanti, kalau bisa itu misa paginya di hotel-hotel di mana regio-regio ada itu, supaya tidak angkutannya tidak pulang balik. Jadi bisa pagi breakfast di hotel, lalu kemudian mobilisasi ke seminari dan semua tinggal di seminari sampai acara selesai pulang lagi ke hotel. Ya, jadi nanti ya, baik. Itu ya Bapak. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Tapi nanti saya tidak dapat gambarannya penginapan itu terfokus. Tuhan lebih dahulu. Tuhan lebih dulu
Jadi kita akan masuk ke sesi sistematika kerja panitia dan para kongres oleh Pastor Yos. Selanjutnya nanti akan sebelum jam 11 akan ada penegasan dan peneguhan oleh Pastor Moderator untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, para romo, pastor, bruder, dan suster yang hadir ya. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang ahli, tidak. Saya bukan seorang pakar, tetapi saya suka dengan kerahiman ini sudah lama, sejak saya studi di Filipina tahun 84 sampai 87. Lalu kemudian saya selalu merasa sebagai seorang imam yang hidup di dalam kegelapan, banyak bikin salah. Yang kedua, saya juga merasa saya hidup di dalam kedurhakaan. Kadang-kadang hati mendua, kadang kepada Tuhan, kadang melekat kepada daging, nafsu, dan diri. Hati mendua. Dan saya juga merasa saya juga hidup di dalam kesesatan. Dan dalam kesesatan itu ada suara yang memanggil kembali kepada kebenaran. Dalam kedurhakaan itu ada pribadi yang membuat saya jadi benar, dan di dalam kegelapan itu ada terang yang mengatakan jangan hidup di dalam kegelapan. Nah, itulah yang membuat saya mencintai kerahiman ini. Karena saya merasa hanya Dia yang dapat membawa kembali dari gelap ke terang. Hanya Dia yang bisa membuat saya jadi benar, dan hanya Dia yang bisa memanggil saya kembali untuk berada di jalan yang benar. Maka saya mencintai Dia dan mencintai kerahiman. Maka saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang tahu segala, tetapi sebagai orang yang menghayati kerahiman itu, dan saya mau berbagi dengan kita semua untuk mempersiapkan kongres ini. Nah, 3 bagian yang saya mau bicara pada hari ini adalah alur dari kongres nanti seperti apa. Lalu karena alurnya seperti begitu, maka acaranya nanti seperti apa. Dan karena yang kedua, yang ketiga, karena acaranya begitu, maka dibutuhkan SC, Steering Committee, dan Organizing Committee. Dan karena itu ada panitia dan macam-macam yang tadi sudah didiskusikan, antara lain panitia yang urus tanah. Jadi itu dia punya jalan ceritanya seperti begitu. Nah, saya mulai pertama dengan alur kongres nanti arahnya kemana. Jadi akan pertama sekali kita bicara mengenai realitas ya. Realitas itu pertama. Sudah dikirim kuesioner ke semua keuskupan, tetapi sampai sekarang kuesioner itu belum masuk, belum kembali ke panitia. Jadi tidak tahu kapan mereka kirim, tapi justru maksud saya dari kuesioner yang dikirim itu, kita tahu realitas dari devosan kerahiman ilahi itu ada di mana, mereka berdiri di mana. Nah, karena itu tidak
belum sampai, maka di dalam kepala saya berpikir mengenai satu realitas yang akan didapat langsung dari acara per acara itu. Jadi kita akan mulai dengan realitas. Nah, di dalam realitas ini tidak masih realitas dulu, coba tampilkan realitas. Bukan realitas. Bukan. Realitas itu. Nah, di dalam realitas ini kita akan melihat perilaku para devosa. Kira-kira jadi di devosi kerahiman menyerah itu ada banyak sekali unsur-unsurnya, umpamanya gambar kerahiman, jam kerahiman, pesta kerahiman, kerasulan kerahiman, rosario kerahiman, jalan samit, sebagai stasiun kerahiman, ya, ekaristi dan macam-macam. Nah, itu kita akan coba meneliti pada pertemuan itu kira-kira bagian-bagian mana dari realitas ini yang para devosan itu suka mendapat perhatian. Berapa sering mereka membuat itu, dan bagaimana bagian mana yang paling dinikmati. Apakah gambar kerahiman paling dinikmati kah? Apakah rosario kerahiman paling dinikmati kah? Apa ekaristi paling disukai kah? Jadi macam-macam. Nanti kita akan bisa lihat mereka punya perilaku terhadap kerahiman itu. Dan bagaimana para devosan itu membagi waktunya. Umpamanya pada jam 3, apakah dia sedang setir mobil? Apakah pada waktu itu dia ingat sekarang jam 3 saya mesti sambil nyetir mobil saya berdoa, umpamanya. Karena Faustina bilang boleh jalan salib, boleh masuk ke kapel untuk hormati sakramen Magus, boleh berdoa. Jadi bagaimana para devosan itu berdoa? Ya, itu di bagian realitas perilaku para devosan. Kemudian bagian kedua dari realitas itu kita akan coba melihat mereka punya taraf pengetahuan. Bagaimana para devosan itu, bagian yang kedua. Ya, ini tingkat pengetahuan para devosan. Mereka mengenal kerahiman seperti apa. Mereka tahu itu dari mana. Ada banyak sekali sumber tentang kerahiman. Dari buku Santa Faustina sendiri itu yang menjadi populer dan dasar bagi para devosan. Tapi selain itu kita punya dasar yang paling mendalam adalah dari kitab suci, dari tradisi gereja. Dan dalam konteks ini tingkat pengetahuan itu mulai dari Paus Yohanes 23 ketika dia membuka Konsili Vatikan kedua. Dia mengatakan bahwa gereja sekarang tidak lagi masuk ke tengah dunia dengan kekerasan, tetapi gereja mau datang dengan obat kerahiman. Kerahiman dipandang oleh Paus Yohanes 23 sebagai obat. Jadi pola pikirnya berganti. Datang ke Paus yang berikutnya adalah Paus Paulus ke-6. Dia bicara tentang Evangelium Nuntiani, bagaimana Injil harus diwartakan kepada semua orang, dan Injil itu adalah Injil kerahiman. Injil yang menampakkan wajah Allah yang Maha Rahim kepada semua orang. Dari Paulus ke-6 datanglah seorang yang disebut Paus kerahiman, yaitu Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dia punya 3 ensiklik yang paling hebat. Pertama itu adalah Redemptor Hominis, Allah adalah penebus manusia. Kemudian yang berikut lagi sebelum itu, Redemptor Hominis itu tahun 86. Tapi sebelum itu ada
satu ensiklik lagi, Donum et Vivicantem. Jadi Allah adalah Tuhan dan pemberi hidup. Dan yang paling terkenal dari Paus Yohanes Paulus II adalah Dives in Misericordia, kaya di dalam kerahiman. Jadi luar biasa, kita bisa melihat itu magisterium gereja. Jadi sumber-sumber kerahiman itu mulai dari Paus Yohanes 23, Paus ke-6, Paus Yohanes Paulus kedua, dia punya Dives in Misericordia, sampai kepada Paus kita, Paus Benediktus setelah Paus Yohanes Paulus kedua. Paus Benediktus punya ensiklik yang terkenal, Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, bicara tentang kerahiman. Dan setelah Paus Benediktus, sekarang kita punya Paus Fransiskus. Baru saja dia dilantik menjadi Paus, dia sudah mengeluarkan satu bulan yang disebut Misericordiae Vultus, wajah Allah yang Maha Rahim, yang menjadi tahun khusus kerahiman Allah, tahun suci yang khusus, jubileum istimewa pada tahun 2016 itu. Jadi dia begitu luar biasa Paus Fransiskus ini. Dia mengeluarkan bulan pertama adalah Misericordiae Vultus, wajah Allah yang Maha Rahim. Kemudian dia mengeluarkan lagi banyak ensiklik umpamanya tentang Evangelium Gaudium, bersukacita dalam menginjili. Kemudian dia mengeluarkan lagi ensiklik lain, Gaudete et Exultate et Gaudete, bersukacita dan bergembira. Semua bicara tentang kerahiman. Nah, jadi itu apakah kita para devosan kita punya sumber-sumber itu? Jadi mungkin sulit didapat, tetapi itu bisa di-search lewat Google dan kita bisa tahu semuanya apa yang dikeluarkan oleh ajaran-ajaran gereja di sekitar kerahiman ini. Dan banyak sekali buku-buku lain tentang kerahiman yang kita bisa dapat dari Google juga. Ada satu buku yang sangat bagus yang bisa menjadi sumber kita adalah buku dari Kardinal Caspers, Walter Caspers, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Monsignor Hadi Sumarto almarhum dari Uskup Sorong. Dia sudah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, judulnya Mercy, belas kasih Allah. Dan dia katakan di situ bahwa Kardinal Caspers itu mengatakan bahwa kerahiman Allah adalah intisari dari Injil dan dasar dari kehidupan Kristiani. Dia memberi buku itu kepada Paus Fransiskus setelah dia dinobatkan sebagai Paus. Dan Kardinal Walter ini memberikan buku itu kepada Bapak Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus dari buku itu dia memilih moto yang kita semua tahu. Namanya moto dari Paus Fransiskus adalah Miserando et Diligendo. Dia memilih saya karena dia mengasihi saya. Itu diambil dari Injil Matius. Bagaimana Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus pada waktu dia duduk di rumah cukai. Matius dipanggil karena Tuhan mengasihi dia. Fransiskus juga dipanggil menjadi Paus karena Tuhan mengasihi dia. Dan Paus Fransiskus tidak sedang-sedang menyatakan dirinya sebagai orang berdosa. Bagian yang amat terkenal bagaimana dia melihat dirinya sebagai orang berdosa adalah dari Yehezkiel bab 16. Di situ luar biasa ketika dia diwawancara dengan naskah itu dari Yehezkiel 16, dia katakan kepada pewawancara bahwa yang ditulis di situ adalah saya. Bagaimana seorang bayi yang dibuang kotor, tidak laku apa-apa, dia dipungut oleh Allah, dibersihkan sampai dia tumbuh dewasa.
sampai menjadi remaja, kemudian dia mulai montok, buat dadanya mulai montok, kemudian dia bersundal, mengandalkan kecantikannya, sehingga dia bersundal dan melawan Allah, tetapi Allah tetap mengasihi dia. Dan Fransiskus mengatakan, itulah gue, itulah saya. Maka dia sangat, nah itu yang maksud saya, kita akan coba korek-korek kira-kira kita devosan ini punya pengetahuan sampai di mana. Nah, kesadaran akan pentingnya devosi kepada kerahiman itu. Ini kita mesti menyadari ini sangat penting untuk kita. Saya selalu berpikir bahwa kalau tidak ada ini, kita tidak bisa masuk ke pintu surga. Saya selalu berpikir dari Uskup Fulton Sheen, seorang uskup Jesuit dari Amerika. Dia bilang bahwa kalau kita mati itu ada 3 pintu yang kita akan lewat. Pintu pertama itu dia sebut dengan nama pintu kasih tanpa luka. Itu adalah surga. Pintu yang kedua adalah pintu luka tetapi bisa sembuh. Itu adalah api penyucian. Dan pintu yang ketiga adalah pintu luka tanpa kasih. Itu adalah neraka. Nah, dia bilang orang yang meninggal akan masuk ke pintu itu tergantung dari dia punya pola hidup di bumi ini. Nah, jadi kita berjuang di bumi ini supaya masuk ke pintu yang ini, kasih tanpa luka itu. Nah, oleh sebab itu kerahiman ini penting sekali. Karena kalau tidak ada ini, kita semua tidak layak untuk masuk ke pintu kasih tanpa luka itu. Mungkin kita ada di pintu luka yang bisa sembuhkan, atau mungkin ada di pintu yang lain yang mengerikan sekali. Nah, justru kerahiman Allah ini membantu kita supaya kita akan sampai ke pintu kasih tanpa luka itu. Mengapa? Karena menurut Santa Faustina, kerahiman Allah itu adalah atribut sifat Allah yang paling utama. Selain daripada dia Allah yang maha benar, Allah yang maha adil, Allah yang maha setia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha baik, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuasa, dan itu dia tuntut daripada kita. Karena dia katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Berarti dia tuntut daripada kita harus jadi orang benar, harus jadi orang adil, harus jadi orang setia, harus jadi orang kudus, harus jadi orang baik, orang bijaksana, harus menjadi orang yang pegang kuasa dengan benar. Tetapi kita manusia kadang-kadang salah jalan. Kita tidak sulit melakukan yang benar, sulit menjadi orang adil, sulit menjadi orang kudus, sulit menjadi orang yang setia. Maka timbullah itu atribut utama itu, kerahiman itu. Dia memberi kesempatan supaya selama kita di bumi ini, kita berjuang menjadi orang benar itu, berjuang menjadi sempurna. Dan kerahiman menolong kita. Dia menghapus kita punya dosa-dosa, dan dia memberi kita permulaan baru. Ayo mulai lagi. Jadi jangan berhenti di dalam kegelapan, tapi pindah kepada terang. Jangan berhenti kepada dosa, tetapi pindah kepada kekuatan Allah. Nah, itu yang kerahiman membantu kita. Yang berikutnya adalah pengetahuan tentang visi dan misi dari komunitas kerahiman ini. Visi nasional sudah dirumuskan sejak kongres pertama sejak kongres pertama sudah dirumuskan visi dan misi. Nah, itu apakah kita tahu tentang misi itu? Visi umpamanya mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kemudian misinya salah satu adalah pembaharuan hidup. Nah, apakah ini para devosan tahu tentang ini? Kemudian tentang cara atau jalan
untuk mengalami kerahiman Allah? Apakah kita tahu di mana atau bagaimana cara saya mendapatkan kerahiman itu? Nah, itu nanti kita lihat di dalam acara-acaranya, tempat-tempat di mana kita boleh dapat kerahiman itu. Pertama, gereja adalah dispenser dari kerahiman. Kita tahu dispenser itu semacam bak penampungan dan kemudian dia bagi-bagi air menurut suhu yang kita mau. Jadi gereja adalah itu dispenser kerahiman itu, salah satu di mana kita mendapatkan kerahiman itu. Dan macam-macam cara dari kerahiman dan ajaran gereja yang kita punya. Umpamanya juga sakramen pengampunan dosa, rekonsiliasi, sakramen rekonsiliasi, itu tribunal of mercy, itu pengadilan yang berbelas kasih. Lalu melalui Maria disebut sebagai bunda berbelas kasih, mother of mercy. Nah, itu tempat-tempat di mana manusia bisa mengalami kerahiman ilahi selain channel-channel kerahiman yang sudah ada. Nah, itulah yang akan kita cari di dalam realitas. Kemudian yang ketiga, jadi ada 3 level yang kita akan cari di sana. Jadi levelnya itu tadi, yang pertama adalah perilaku, kemudian yang kedua level pengetahuan, dan yang ketiga sikap para devosan terhadap kerahiman Allah. Nah, iman kita kepada kerahiman itu bagaimana? Saya kadang-kadang suka bicara seperti begini. Kita semua punya kebiasaan menabung uang. Kita bawa ke bank, saya setor 100 juta, bank hitung cocok, dia keluarkan resi bahwa bukti bahwa saya sudah setor dan dia keluarkan bukti. Kita merasa aman, artinya uang kita aman dikelola oleh bank. Sama dengan iman kita kepada Allah. Apakah kita itu berani menyerahkan persoalan-persoalan kita kepada Allah, supaya Allah mengelola bersama kita persoalan-persoalan hidup? Dan di sini saya kadang-kadang tetapi sering saya percaya bahwa kami manusia lebih percaya bank daripada percaya Tuhan. Nanti ibu bapak berpikir sendiri. Kita lebih percaya bank mengelola keuangan kita daripada kita percaya Tuhan untuk dia mengelola perkara-perkara kita, kehidupan kita. Nah, kemudian perasaan-perasaan kita terhadap kerahiman Allah. Apakah kita itu suka kepada kerahiman itu, atau kita merasa ragu-ragu apakah Allah itu maha baik, apakah dia itu maha rahim, apakah dia betul-betul akan mencintai saya padahal mungkin saya punya dosa begitu banyak. Saya selalu ingat akan pendosa penjahat yang digantung di kayu salib itu. Yang satu menghina Yesus, yang satu mengatakan kepada temannya, kita ini pantas mendapat hukuman, tapi dia ini tidak bersalah. Dan dia minta kepada Yesus begini, Yesus, ingat saya kalau engkau datang sebagai raja. Kalau ya, ibu bapak, saya mau katakan bahwa jawaban Yesus tidak mengatakan, oke, saya akan periksa dulu punya track record, atau saya akan runding dulu dengan bapak saya, apakah engkau pantas masuk? Tidak. Tuhan Yesus langsung jawab dia, hari ini juga engkau dengan saya masuk firdaus. Nah, apakah kita percaya bahwa kita yang hidup di dalam dosa, maka kita rasa saya dicintai oleh Allah? Tadi kita nyanyi lagu melayani dan mengasihi. Setelah kita mengatakan melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, di akhir kita bilang apa? Tuhan lebih dulu melayani saya, Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Nah,
keyakinan kita. Dia melayani saya, dia mencintai saya. Dan Ibu Bapak, kalau kita lihat para misionaris hati kudus Yesus atau misionaris lain ESY yang mencintai hati kudus Yesus, dan bagaimana hati kudus Yesus itu menampakkan dirinya kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Dia seperti membelah dadanya dan dia tunjuk hatinya. Inilah hatiku yang tertikam tombak untuk manusia dan dunia. Dan kalau dalam kitab suci Tuhan mengatakan bahwa saya tergerak hati, apa yang terjadi Ibu Bapak? Tuhan seperti belah dia punya isi perut dan dia mau berikan kepada orang-orang yang dia harus tolong. Itu adalah belas kasih dan kekudusan dari Yesus. Apakah kita merasa itu? Bahwa Yesus itu membelah dadanya untuk saya? Apakah Yesus itu membuka tali perutnya karena dia sangat mengasihi saya? Nah, ini mesti menjadi keyakinan kita. Lalu kemudian respons kita, ya, terhadap acara-acara kerahiman. Dan bagaimana kita punya respons? Ya, kemarin saya katakan kepada Pastor Andi, kenapa kita rapat-rapat ini, kan pastor-pastor kan ditunjuk menjadi koordinator, tetapi para pastor tidak ada. Sudah berapa kali saya di rapat, pastor yang ada adalah Andi, Pastor Alo, Ratnyani, itu saja. Nah, sehingga berarti respons kita barangkali rendah ya terhadap ini, terhadap kerahiman ini. Mungkin kita punya alasan saya sibuk di paroki, sibuk ya. Menurut saya sih semua orang punya kesibukan sih. Tetapi kalau undangannya sudah diedarkan lebih dulu ya tentu kita membagi waktu kita juga toh supaya kita bisa ikuti. Nah, itu bagaimana respons kita terhadap hal yang amat penting ini? Dia menentukan masa depan kita, kerahiman ini. Karena menurut pengarang-pengarang kerahiman, mereka mengatakan bahwa tadi saya bilang ada 3 pintu ya, ada 3 pintu. Tapi pengarang-pengarang kerahiman mengatakan hanya ada 2 pintu. Pintu satu adalah pintu keadilan, dan pintu yang kedua adalah pintu kerahiman. Kalau engkau lolos dari pintu kerahiman, tidak mau, tidak respons, maka engkau akan menghadapi pintu keadilan. Kalau engkau tidak mau ikut pintu keadilan, harus ikut pintu kerahiman. Hanya 2 pintu itu. Dan Ibu Bapak kita semua tahu, kalau kita ikut pintu keadilan, itu persis seperti dikatakan di dalam Injil Matius 25, kita akan dipisahkan, engkau, kami, engkau, domba. Hanya 2 itu. Kita masuk kami atau kita masuk domba. Itu pintu keadilan. Jadi kalau kita masuk pintu kerahiman, ada jalan untuk tidak diambil, tetapi ada jalan seperti pendosa yang disalib itu bersama-sama Tuhan Yesus lewat jalan tol, naik limusin masuk surga. Itu pintu kerahiman. Tapi kalau kita tidak mau, kita tunggu nanti kita diadili saja. Ya terserah Ibu Bapak. Tapi itu keputusan yang menurut saya kurang bijaksana. Kalau kita pilih pintu kerahiman, kita mesti pilih pintu kerahiman. Ya. Nah, dengan mengenal realitas peta devosan ini seputar kerahiman nilai, kita memperoleh informasi yang berguna untuk merumuskan identitas kita. Yang berikut adalah identitas kita. Realitas, setelah itu identitas. Berikutnya. Ini adalah identitas. Realitas tadi 3 itu kita akan Ya. Jadi ini alur kongresnya ini nanti sampai identitas kita. Dari situ nanti didukung oleh spiritualitas, dan spiritualitas di sini adalah spiritualitas Santa Faustina, dipersiapkan nanti oleh Pastor Alo. Lalu nilai cita-cita yang akan kita capai yaitu adalah
budaya peduli. Itu adalah tema dari kongres kita, budaya peduli sebagai jati diri para devosa. Lalu kemudian ada strategi bagaimana cara supaya kita punya cita-cita itu terwujud. Nah, itu nanti ada di dalam diskusi kelompok tentang strategi itu. Dan terakhir kita sampai kepada harapan. Harapan yang akan kita bangun adalah harapan untuk membangun budaya kerahiman di dalam kehidupan para devosa, di dalam kehidupan gereja, budaya kerahiman. Nah, ini alur kongres yang kita akan ikuti. Dari sini alur kongres ini kita tuangkan nanti di dalam acara. Kita akan pindah di acara 4 hari. 4 hari itu semua ini akan ditayangkan. Jadi hari pertama kita akan melihat mengenai alur ini. Hari kedua kita akan merumuskan tentang identitas kita. Hari ketiga itu tentang spiritualitas dan nilai-nilai yang akan dicapai. Hari keempat itu adalah strategi sampai kepada rumusan pengharapan budaya kerahiman. Jadi yang tadi alur kongres itu kita akan tuangkan di dalam 4 hari acara. Nah, dari 4 hari acara itu kita butuh perangkat untuk mensukseskannya. Nah, sekarang kita pindah, itu acaranya begitu. Nanti itu menjadi tentatif saja. Kita masih mencoba untuk mengisi alur tadi di dalam 4 hari itu. Sudah disusun tetapi masih belum pas. Dan kita akan coba supaya semua alur kongres itu diakomodasi di dalam 4 hari acara itu. Yang terakhir adalah SC dengan OC yang tadi sudah dibicarakan dalam panitia. Itu adalah steering committee. Itu adalah menurut saya steering committee ini adalah kumpulan orang-orang yang ahli pakar itu yang menentukan arah dari 4 hari acara itu. Tetapi yang menentukan keberhasilan dari acara itu adalah organizing committee, satu kelompok lain yang menentukan ini. Sebab di dalam organizing committee itu di situ ada panitia. Nah, panitia itu tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Tommy, dan kita semua akan melihat begitu ya. Jadi SC terdiri dari mereka yang punya keahlian. SC mengendalikan proses awal sampai akhir. Dia punya maksudnya begitu, menentukan kualitas kegiatan. Lalu perbedaannya adalah ini, anggota SC tergantung pada acara. Semakin besar acara, semakin banyak personalitas yang perlu. Semakin kecil acara yang tidak perlu SC. Tapi kita punya acara besar karena nasionalnya. Dia bertanggung jawab pada materi pokok. Itu tadi tema kita, budaya peduli itu. Dia menentukan arah sasaran yang tadi alur kongres itu. Lalu kemudian merumuskan tema dan kemasan event. Itu sudah ada di dalam acara tadi. Salah satu kemasan event adalah ada 6 titik di mana nanti para peserta kongres itu datang dan melayani orang-orang di sana untuk makan sebagai tanda peduli kepada orang-orang kecil. Yesus begitu peduli kepada orang-orang kecil. Tapi tidak berarti bahwa orang yang kaya-kaya Yesus tidak peduli. Yesus juga peduli. Dia peduli kepada semua orang. Maka hari terbit untuk orang baik dan untuk orang jahat, untuk orang kaya dan untuk orang miskin. Ya, jadi itu. Nah, kemudian sudah itu dia memberi arahan kepada OC. Sudah kita lihat
OC. Ini OC ini yang sangat menentukan. Sukses acara tergantung kepada organisasi komite dengan panitia-panitia yang membawahinya itu. Tugas-tugas OC ini dia merinci setiap aspek acara. Jadi setiap acara itu harus di luar kepala dari OC itu. Dia mesti mengerti lokasi, jadwal, tema semua sudah ada. OC harus punya visi jelas tentang acara yang akan berjalan. OC berperan penting dalam suksesnya sebuah acara. OC adalah arsitek di belakang layar tentang mimpi sebuah acara yang cemerlang dan sukses. Dan OC juga harus memastikan setiap detail acara berjalan mulus, jadi tidak boleh ada masalah. Ya, maka perlu perencanaan yang matang, merinci setiap detail acara, lokasi acara, nanti macam diskusi-diskusi kelompok harus benar-benar pastikan semua kelompok dapat ruang diskusi. Nah, itu semua nanti menjadi perhatian dari organisasi komite. Terus. Mengkoordinasi efisien dengan semua anggota panitia, mengelola anggaran dengan bijak, tadi kita sudah bicara. Setiap rupiah itu berharga. Setiap rupiah harus menghasilkan yang maksimal, yang terbaik, bukan minimal, tetapi yang terbaik. Setiap uang yang keluar hasilnya mesti maksimal, tidak bisa minimal, tidak bisa. Nah, itu ditentukan oleh OC. Kreatif mengembangkan konsep, maka perlu rapat berulang-ulang kali. Itu Paus datang di Jakarta itu semua berhasil baik karena organisasi komite yang diketuai oleh Jonan Ignatius. Rapat berulang-ulang kali, memikirkan risiko-risiko yang bakal terjadi. Seperti ini, ada koordinator yang tidak ada. Nah, solusinya apa? Kalau dalam rapat berulang kali mereka tidak ada, solusinya apa? Ini harus dipikirkan oleh koordinasi komite. Jadi ada risiko-risiko atau umpamanya tiba-tiba rapat dan lampu mati di seminari, apakah ada diesel umpamanya? Ya, dia harus pikirkan itu. Harus ada solusi. Jadi pikir tentang risiko dan solusinya. Dan servis yang prima kepada para peserta. Layanannya itu nanti mesti dipikirkan. Jawaban yang jelas kalau ada pertanyaan dari peserta. Kalau ada komplain, ya peserta-peserta pasti komplain ya, terutama kamar-kamar di hotel. Aduh, air itu tidak keluar, harus diselesaikan. Jadi jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Dan ciptakan suasana yang segar dan menyenangkan. Setiap saat harus ada evaluasi dari koordinasi komite. Jadi tutupnya, kesimpulannya begini. Organisasi komite adalah arsitek dan penyelenggara dari acara. Semangat kerja keras tadi sudah ada di Pak Tony punya keterangan. Awal sekali harus kerja keras, punya kreativitas dan punya keterampilan. Jika steering komite adalah panitia pengarah, penasehat dan pengawas kegiatan, maka organizing komite adalah eksekutor dari semua kegiatan termasuk hal teknis supaya semua kegiatan itu lancar. Nah, ini kira-kira arah dari kongres dan kira-kira untuk panitia punya pekerjaan. Jadi harus ada steering komite dengan organizing komite supaya acara-acara semua berjalan lancar dan panitia-panitia dikoordinasi dengan baik oleh organisasi komite dan kerjasama dengan steering komite. Nah, ini kira-kira hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, terima kasih ya untuk PT ini ya. Oh ya, kita beri hanya 2 kesempatan untuk bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau apa. 2 saja kalau memang ada, kalau tidak kita akan beralih ke karena kami
sudah minta waktu di Pastor Firjan, bisa diundur ke jam 11:30. Terlalu bisa ada waktu. Kalau ada. Kalau tidak, kita berdoa. Tidak ada yang mau tambahkan. Oke, saya kira sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Pastor tadi menyangkut tugas dan tanggung jawab kita arah Komnas. Alurnya itu semua sudah ada di jadwal, nanti akan disempurnakan, direvisi seperti itu. Ke depan mungkin SC dengan beberapa pihak akan mempertimbangkan siapa yang bisa duduk di IO ini, karena dia akan menjadi janji dari seluruh acara seperti yang dijelaskan oleh Pastor tadi. Itu saya kira Pastor, terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa sehingga kita mempunyai pandangan yang lain lagi tentang acara kita. Itu adanya IO. Ya, waktu selanjutnya kami serahkan ke Pastor moderator untuk peneguhan. Tapi sebelumnya satu hal yang mau saya sampaikan dari komunikasi kami terakhir dengan SC Steering Committee, Pastor moderator dan tim untuk kepanitiaan kita. Jadi ada revisi di kepengurusan yang baru per hari ini, karena hari ini adalah hari pelantikan. Jadi ketua khusus untuk SC ada penambahan 3 orang yang dimasuk, sebenarnya sudah ada sebelumnya dimasukkan. Kemudian untuk ketua dengan beberapa pertimbangan yang sebelumnya adalah Bapak Romanus, karena berbagai pertimbangan masukan-masukan, maka nanti itu langsung dialihkan, diambil alih tugas itu oleh Pastor penanggung jawab umum, nanti akan sekaligus menjadi ketua panitia, yaitu Pastor moderator sendiri untuk kebaikan kita ke depan. Bisa disepakati dan kita maklumi bersama hal itu. Setelah banyak pertimbangan, maka itu hari ini kita umumkan secara resmi bahwa di SK yang baru ketua adalah Pastor moderator sendiri, Pastor Andreas Panungi. Kemudian untuk panitia yang lain kita akan ada revisi, kurang lebih kita beri waktu 1 bulan atau 2 bulan kita sepakat bersama. Di Februari ya. Februari terakhir kita harus sudah finalkan panitia-panitia, sehingga nanti mungkin di tim kesehatan itu harus sudah ada nama, komunikasi dengan dokter berdua, dokter ini dan dokter yang kedua itu. Kemudian di sesi-sesi lain mungkin nama-nama dimasukkan sehingga kita jelas waktu itu tuh siapa-siapa yang ada di SK yang dari waktu kita beri. Nanti tetap komunikasi masing-masing koordinator. Nanti bisa berkomunikasi dengan beberapa pihak yang bisa diambil sebagai tim kerja. Tidak usah terlalu banyak tapi efektif. Nanti pada saatnya ketika mereka membutuhkan ya tinggal ajak lagi beberapa, tapi mereka tidak perlu dimasukkan di panitia. Gitu, beberapa yang ada di teman kita atau merangkum seksi yang lain. Kita saling bersama. Waktu itu seksi usahanya pada hari-hari apa tidak bekerja, mereka kan akan dilibatkan di seksi khusus seperti itu kurang lebih itu kira-kira tambahan dari saya, dan kita masuk ke saat penegasan penutup dan peneguhan oleh Pastor moderator Pastor tadi. Dan bertempat di kantor ini menjadi pusat pelayanan di seluruh wilayah Keuskupan Agung Merauke. Kita bersyukur atas kesempatan ini. Saya ingin menegaskan lagi bahwa memang kita dipanggil untuk merespon. Ini kalau kita baca teologi sekarang itu, ini semua manusia, dan terutama kita panitia, kita dipanggil untuk merespon itu karitas, merespon itu cinta kasih, merespon itu kerahiman ilahi. Lalu yang terakhir adalah kalau kita sudah merespon itu, ada harapan, ada pengharapan. Maka memang kita semua hendaklah mengetahui panggilan kita ini. Dan seluruh kegiatan kita dari tahun 2022 persiapan sampai hari ini akan dilantik panitia hanya karena satu, kita mempunyai iman. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin.
Dan kedua, dengan iman itu kita membangun persaudaraan. Persaudaraan kita sebagai panitia. Kemudian, kita juga berbela rasa satu sama lain. Giat ini di Keuskupan Agung Merauke menampilkan wajah kegembiraan, iman, persaudaraan dan bela rasa Gereja Katolik di Indonesia dan khususnya Regio Papua, pemerintah Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan. Kita mau menampilkan kegembiraan wajah ini, bahwa Merauke ini, Kabupaten Merauke ini, Provinsi Papua Selatan beriman, bersaudara, dan berbela rasa satu sama lain. Dan kita panitia akan bekerja keras dan lebih keras untuk hal tersebut. Jadi panitia menampilkan wajah iman, kegembiraan, persaudaraan, dan bela rasa. Saya berharap panitia menerima dengan sukacita. Jangan khawatir sedikit pun, karena nanti Tuhan yang akan bekerja lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan lain sebagainya. Semua itu akan ditambahkan oleh Allah, oleh Kristus. Jadi kita bekerja saja. Kita merespon karitas itu, kita merespon cinta kasih, kita merespon kerahiman ilahi itu terus, dan Tuhan akan bekerja lebih besar. Oleh karena itu saya berharap untuk panitia setelah dilantik, saya berharap ada rapat dan evaluasi setiap bulan, karena saya hitung tinggal 7 bulan terhitung dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September hari H, itu tanggal 17 sampai dengan 20 September tahun 2025. Dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, inilah aspek konsep situasional bahwa ketua harus segera diganti. Mengapa? Ya karena ada pertimbangan banyak hal. Tadi sudah banyak suara dan tadi Pak Tony sudah menyampaikan, saya sebagai pastor, moderator kiriman nilai siap untuk melaksanakan tugas sebagai ketua. Nah, itu saya sudah menyatakan karena tadi dikatakan demikian. Oleh karena itu saya berharap setiap bulan kita persiapan, dan khususnya untuk seksi usaha dana, ya kalau bisa dibuat pihak tersendiri dan mulai menyiapkan itu. Catatan penting bahwa kita semua punya kesibukan, tetapi kita tetap prioritaskan waktu mempersiapkan kedatangan Komnas, sebagaimana ya gembala-gembala mereka pergi lihat itu Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana Yohanes juga dia mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita mempersiapkan kedatangan Komnas. Berita gembira juga untuk kita bahwa buku panduan yang disampaikan atau dirancang dan dibuat oleh Pastor Yos Somad sudah ada. Dan saya sudah bertemu dengan uskup dan uskup menyetujui panduan tersebut. Jadi panduan ini resmi untuk Keuskupan Agung Merauke dan bisa kita tawarkan kepada keuskupan-keuskupan lain di Regio Papua atau seluruh Indonesia yang belum punya panduan ya, tentang kerahiman ilahi. Kemudian ada doa menyongsong Komnas. Saya sudah ketemu uskup juga dan uskup sudah setuju. Uskup membaca di depan saya, langsung dia setuju. Ya, soal panduan dia bilang saya siap untuk tanda tangan dan ini resmi. Ya, kita bergembira bahwa kita sudah punya panduan yang selama 17 tahun ini sejak Pastor Yos memulai di selatan Papua, di Merauke baru disetujui panduan pada waktu ini. Ya, jadi kita bergembira kita sudah punya panduan. Akhir kata, ya kita tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Pastor Yos dan Bapak Uskup sudah menyetujui seluruh panduan kita. Panduan-panduan sudah ada. Saya harap nanti seksi yang bersangkutan tolong dibagikannya.
Tetapi katanya harus ada berapa? 50.000 ya. Di bawah harga. Ya, di bawah harga. Ya, kita serentak menyumbang. Ya, akhirnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas respon saudara-saudari sekalian untuk hadir pada kesempatan ini. Meninggalkan segala kesibukan dan kita datang untuk mendapat pembekalan dan akan dilantik dalam perayaan Ekaristi Kudus di kantor Keuskupan Agung Merauke, khususnya di Kapela di sini. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita membawa nama baik, dan ini pesan dari Bapak Uskup, ini kegiatan Keuskupan Agung Merauke. Maka Uskup langsung bilang sama saya, pastor-pastor semua itu sebagai koordinator. Hanya waktu itu saya pertimbangkan kalau ketua pastor lagi ternyata karakter pastor. Ya. Tapi koordinator semua pastor. Ya, sehingga berdasarkan permintaan Bapak Uskup langsung di hadapan saya, sehingga beberapa teman imam pastor itu terlibat. Nah, sehingga saya berharap teman-teman pastor kita sama-sama supaya sesudah kongres ini dampak positif dari kongres nasional ini menjadi berkat bagi tanah Papua. Nah, sehingga ada terjadi pertombatan di mana-mana, ada damai dan sukacita dalam kehidupan kita, lebih-lebih menuju keselamatan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih banyak Pastor untuk peneguhannya untuk kita semua. Sebagai informasi tambahan, akan simpan yang sisa karena disiapkan 70. Kemudian untuk buku-buku doa, memang itu untuk dijual terus harga 50.000. Terus baju yang untuk kerahiman ilahi, bukan tulis macam begini, tapi komunitas kerasulan kerahiman ilahi, itu nanti akan disebarkan untuk beberapa keuskupan. Dengan tema yang bagus. Menjadi tanda kerahiman di tengah dunia yang terluka. Isinya tentang kerahiman ilahi, tentang pengampunan dosa kita dan dunia. Prakongres diselenggarakan dengan baik, di mana penentuan dan pembahasan tema sudah dirumuskan dengan baik. Pembentukan panitia definitif, dan hari ini panitia yang di dalamnya ada para imam, biarawan, biarawati, kaum awam, dilantik, disahkan untuk bekerja mempersiapkan kongres ini. Kita semua rasa bahagia karena kita dipanggil dan diutus untuk ambil bagian dalam tugas luhur ini. Maka panitia ini tidak sekedar untuk manusia, tapi sungguh-sungguh Tuhan menggunakan, memanggil dan mengutus kita semua untuk ambil bagian dalam panitia ini. Maka kita mempersembahkan diri, tenaga dan waktu, kerjasama yang baik untuk mensukseskan kongres ini. Kongres ini bukan main-main. Ini internasional, nasional yang berlaku, dan kita diberi kepercayaan ini. Maka kita tidak boleh sia-siakan kepercayaan ini. Bertanggung jawab penuh, kerjasama, koordinasi yang baik, sampai persiapan sampai pelaksanaan dengan baik. Semuanya ini terjadi
atas kerjasama yang baik dan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, sebelum saudara-saudari sebagai panitia dilantik, kita ini sejenak mengucapkan terima kasih dengan rendah hati kita mohon ampun dari Tuhan agar kita melangsungkan ekaristi seperti ini juga layak untuk dilantik sebagai panitia Kongres Rahimah Wilayah. Kita ini sejenak. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rahman Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya
bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama di dalam satu Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai kepada akhirnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Refren, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Refren, hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah kalian bertegar hati. 40 tahun lamanya aku muak terhadap angkatan itu. Maka aku berkata, mereka ini bangsa yang sesat hati. Mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat istirahatku. Refren,
Satu peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan Injil, memberitakan peristiwa itu, dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Mengisahkan tentang kerahiman Ilahi, belas kasihan. Dalam hidup hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang penyakit kusta oleh karena belas kasih. Yang mengagumkan adalah iman orang kusta ini. Iman yang besar, iman yang dalam. Ia sungguh percaya kepada Yesus yang punya kuasa, Yesus yang mengarahkan, Yesus sebagai Allah yang punya kuasa. Dan dia yakin datang kepada Dia dan pasti bisa. Suatu kepercayaan seperti itu besar. Saudara-saudara, kalau kita refleksi dengan juga dalam realita ini, orang kecil sederhana mereka lebih percaya akan pewartaan tentang belas kasihan, tentang kebaikan Tuhan. Tapi orang yang punya kuasa, orang punya harta, punya duit, maka itu kisah orang kusta hari ini, orang sederhana yang punya iman yang besar, iman yang dalam, sungguh-sungguh dia kesembuhan lahir dan batin terjadi. Dalam kehidupan pertemuan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berduit dan lain-lain, hampir mereka diserang oleh kusta rohani, penyakit atau racun kebanyakan. Maka pengertian kita tentang kerahiman Allah, orang kecil sederhana cepat tergerak untuk menerima. Maka fokus pelayanan kita memang pada semua orang, tetapi kita tutup orang-orang yang macam-macam tadi, supaya mereka juga bisa pada diobati.
Ya, atas iman yang besar itu, dia memohon kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta dan bisu. Ketika Yesus berkata, "Ya, aku mau jadilah yang bertahir," adalah momen belas kasih terhadap Allah. Saya tegaskan untuk kalian baik. Saudara-saudara, kita percaya Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Ia tahu dan mengerti penderitaan kita. Ia peduli akan hidup kita, kebutuhan kita, dan selalu siap menolong kita. Yesus adalah tabib ajaib, dokter segala macam penyakit, penyembuh ilahi yang datang memberikan kelegaan dalam hidup ini, menyembuhkan setiap penyakit kita, sehingga kita boleh hidup sehat dalam iman yang benar pada Allah. Yesus menyembuhkan penyakit rohani, yakni mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, menyucikan kita, menguruskan kita, sehingga kita lahir disebut anak-anak Allah. Yesus mengabulkan setiap doa permohonan kita, termasuk doa permohonan untuk sembuh dari penyakit. Kesembuhan yang kita alami, doa-doa permohonan yang dikabulkan membawa kedamaian dalam hidup. Maka wajib bagi kita untuk mewartakan kerahiman Allah kepada setiap orang yang kita jumpai, yang kita sama-sama hidup, supaya mereka juga mengalami kerahiman Allah. Penegasan sedikit. Saya berkata pengantar tadi bahwa tahun 2025 di tahun Ratna Kesukunan Merauke, karena bertepatan dengan Jubileum Agung, Jubileum 2025, kita selenggarakan Kongres Kerahiman Ilahi. Maka panitia Kongres Kerahiman Ilahi, baik imam maupun awam, kerjasama yang baik untuk sukses dan kongres ini. Kita masing-masing mohon indulgensi si atas dosa-dosa kita dengan cara kerja keras, sukses dalam kongres ini. Paus Fransiskus berharap tahun Jubileum 2025 fokus kesaksian tentang tanda pengharapan terhadap pada perdamaian dunia, penghargaan atas kehidupan manusia makhluk hidup, dan kesejahteraan sosial ekonomi. Maka indulgensi atau sias dosa-dosa kita tidak hanya dalam ruang pengakuan, tetapi juga dalam amal kasih, pelayanan, pengorbanan, bahkan panitia kerja dengan penuh kasih, semangat persaudaraan, bersatu padu, komunikasi dan koordinasi untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres 2025 ini.
Kalau itu hanya kemampuan kita saja, barangkali ada peluang bangsa. Kita percaya Roh Allah bekerja memberikan berkat kita, sehingga kita yakin dan percaya pasti tersertai. Saudara-saudara, suatu kepercayaan besar bagi kita. Jangan sia-siakan kepercayaan. Jangan keraskan hati, tapi buka hati untuk kerjasama yang baik dan sukseskan ini. Nama baik usaha kita, regio kita. Ternyata di ufuk timur yang mungkin dipandang hampir kemampuan terbatas, mungkin rasa begitu sudah. Apalagi dari awal sudah ada keraguan-keraguan. Itu diberi kepercayaan. Sekarang kita membuktikan kepada dunia, kepada Indonesia, bahwa kita bisa. Bahkan lebih dari Thomas, lebih dari 4 Thomas. Kita bekerja untuk penyembahan iman Allah dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Setelah itu untuk perhatikan dan kami berdoa. Apakah anggota seribu tidak ada? Kita berdiri saja. Langsung. Ya. Dengan ini, kami mempercayakan tugas mulia ini kepada Anda semua, agar dengan penuh dedikasi, bijaksana, dan semangat pelayanan, Anda dapat mewujudkan acara ini sebagai wujud nyata kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing langkah-langkah saudara-saudari dan kita semua. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya sudah,